Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Maaf ya, selalu malam membuat videonya untuk kalian karena memang baru sempat dan di tengah aktivitas yang aktivitas mengajar online dan ada beberapa webinar yang Ibu ikuti, jadi mesti malam membuat materi untuk Anda. Saya akan melanjutkan materi mengenai 5C, prinsip 5C dan 7P. Kemarin Anda sudah membaca sendiri ya, belum mendapatkan materi apa-apa dari saya. Kali ini Anda akan mendapatkan materi mengenai prinsip 5C dan 7P. Apa itu gitu ya. Seorang bankers dalam menganalisa sebuah kredit menentukan bahwa kredit itu akan di ACC ataupun tidak, itu menggunakan prinsip 5C dan atau 7P. Sebenarnya 5C dan 7P itu adalah prinsip pemberian kredit yang hampir sama. Ya, awalnya 5C, tetapi kemudian setelah itu dilengkapi dengan 7P. Nah, apa itu 5C? Kita bahas C yang pertama. Yang pertama adalah karakter. Nah, karakter itu dimana seorang bankers atau bank sebagai lembaga keuangan melihat karakter calon debitur yang akan dibiayai. Bagaimana cara melihat karakternya? Banyak. Kan nggak kenal Bu, kan nggak tahu dia dari mana, keluarganya dari background yang seperti apa. Ya, memang kita tidak mengenal secara personal, tetapi kita bisa mendapatkan beberapa informasi mengenai karakter debitur atau calon debitur. Yang pertama, sebenarnya ada beberapa checking ya. Ada trade checking untuk pengusaha, ada community checking ya. Apa itu trade checking? Trade checking namanya juga trade checking ya. Trade checking itu digunakan untuk mengecek pengusaha berdasarkan dari transaksi-transaksi penjualan yang dilakukan. Misalkan begini, kalau pengusaha itu adalah seorang penjual, misalkan dia kan punya supplier, kita bisa cari informasi suppliernya, kita bisa cari informasi buyernya, bagaimana stok di toko tersebut, bagaimana perputarannya, kita bisa lihat. Kita bisa lihat melalui apa? Laporan keuangan bisa. Ya, Anda anak akuntansi, kita bisa lihat turnover dari inventory atau persediaan. Kita bisa lihat turnover dari piutangnya ya, atau kita bisa lihat turnover dari hutangnya. Tanpa mereka tahu bahwa kita sedang melakukan trade checking. Nah, selain itu kita bisa mencari informasi dari suppliernya langsung. Mungkin kita bisa mengontak, misalkan kalau usahanya adalah usaha sembako, kita bisa lihat supplier sembako itu siapa saja sebenarnya ya. Kalau bankers biasanya punya data lengkap mengenai itu. Nah, supplier itu kita bisa mintai informasi mengenai si distributor atau penjual itu. Nah, bukan berarti kita terus bilang mau kasih kredit, tidak, nanti menyalahi aturan ya. Mungkin kita bisa sampaikan bahwa bagaimana kalau kita mau berhubungan dengan yang bersangkutan. Kadang orang akan refleks ketika track record calon debitur itu buruk. Misalkan jangan diberikan apapun karena nanti kalau diberikan nggak bayar. Atau misalkan kita sampaikan bahwa kita tidak akan memberikan fasilitas pinjaman, tapi kita akan menawarkan sebuah produk insurance, BNS ya. BNS itu banking and insurance, jadi produk bundlingnya asuransi dan bank. Misalkan kita akan tawarkan itu. Nah, mereka bilang jangan kan bayar asuransi, bayar saya aja nggak dipenuhi. Nah, berarti trade checkingnya tidak baik. Nah, dari trade checking kita bisa tahu karakternya calon debitur. Kemudian yang masih di dalam kriteria karakter itu ada namanya community checking. Kita bisa melihat dari komunitasnya. Apalagi kalau bank di satu kota kan pasti pengusaha-pengusaha yang memang punya kemampuan finansial baik, punya karakter yang baik, itu kan terdengar gitu ya. Misalkan dia hobinya main golf, atau mungkin dia hobinya dia punya hobi apa gitu. Kita bisa lihat di komunitasnya bagaimana karakteristiknya di komunitasnya. Orangnya baik, dermawan, suka aktivitas sosial misalkan. Atau orangnya jangankan mau nabung gitu, bayar hutang ke temennya aja sulit. Nah, itu namanya community checking. Tapi kita tidak boleh langsung masuk menanyakan kepada
komunitasnya, kepada suppliernya bahwa kita mau memberikan fasilitas kredit. Tidak boleh, karena itu adalah kerahasiaan calon debitur. Walaupun masih calon debitur, tapi bank selalu menjaga itu. Kenapa? Kalau kita sampai tidak menjaga kerahasiaan calon debitur, itu juga resiko untuk bank, resiko reputasi, karena bisa dituntut ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, capacity. Ya, orang atau kita sebut capacity itu sering juga disebut dengan capability, yaitu seberapa mampu debitur untuk membayar kewajibannya ketika nanti diberikan sebuah fasilitas kredit. Nah, berdasarkan apa? Kriteria apa? Ya, kita melihat seberapa besar penghasilannya, seberapa besar omsetnya, seberapa besar kemampuan perusahaan itu menghasilkan laba. Itu yang dimaksud dengan capacity. Sejauh apa capability atau kapasitas seorang calon debitur, gitu ya. Jadi kemampuan bayarnya sejauh mana gitu. Kalau gajinya 3 juta, kemudian hutangnya, angsurannya 2.500.000, kira-kira mampu nggak menurut Anda? Enggak lah ya, 500.000 dengan kehidupan dia mungkin dan keluarganya, ya saya rasa tidak mampu. Jadi kalau orang berpenghasilan 3 juta, jangan dikasih kredit dengan angsur 2,5 juta. Ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai bank finance atau jumlah pembiayaan bank maksimal. Jadi rasio angsuran itu paling tidak adalah sepertiga dari penghasilan. Nanti ada yang namanya DSR, ada yang namanya DBR. Jadi kalau misalkan kita menghitung, misalkan gajinya 3 juta, angsuran yang akan di-create oleh bank di struktur kredit itu 1 juta, berarti aman ya? Aman. Tapi kita juga harus memperhatikan angsuran dia di bank lain, atau angsuran dia di leasing, atau angsuran KTA dia, atau kartu kredit dan sebagainya. Itu harus dikurangi dulu dari penghasilannya. Misal 3 juta, dia sudah punya angsuran-angsuran di bank lain sebesar 1 juta, berarti hanya 2 juta yang bisa digunakan untuk perhitungan rasio. Nanti ada perhitungan rasionya, di masing-masing bank punya kebijakan sendiri mengacu kepada SEBI atau surat edaran Bank Indonesia, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah capital. Capital adalah modal yang dimiliki oleh calon debitur. Ya, itu diberlakukan khusus untuk usaha mungkin ya. Jadi kita lihat capitalnya. Aset total perusahaan itu berapa? Aset total usaha itu berapa? Maka bank bisa membiayai maksimal tidak kemudian dari semua asetnya. Misalkan begini, Anda pengusaha punya barang dagangan senilai 100 juta. Tidak kemudian kita biayai 100 juta, tidak. Kita lihat bagaimana perputaran asetnya. Bagaimana aset capital itu bisa menghasilkan cash flow, bisa menghasilkan omset, bisa menghasilkan uang untuk si calon debitur. Kan modal 100 juta enggak kemudian dalam 1 bulan itu kembali 100 juta kan? Ada aset tetap, ada aset yang kemudian bentuknya adalah persediaan dan sebagainya. Kita harus perhatikan itu dinamakan dengan capital. Kemudian yang keempat adalah collateral. Saya sering sebut collateral coverage. Persentase maksimal yang bisa dibiayai oleh bank. Kemarin saya bahas di video saya sebelumnya, limit kredit, batasan maksimal. Nah, kalau kita bicara kolateral, itu adalah batasan maksimal berdasarkan nilai agunan. Ya, nah kemarin teman Anda tanya, loh Bu, kan ada kredit tanpa agunan atau KTA, bagaimana dengan kolateralnya? Perlu Anda ketahui bahwa KTA, bahwa kartu kredit itu diberikan tidak serta-merta mengacu hanya kepada satu analisa saja. Nah, analisa yang lain apa Bu? Biasanya KTA, biasanya kartu kredit itu diberikan ketika calon debitur itu adalah nasabah atau debitur atau client existing bank. Apa yang dimaksud dengan client existing?
ya sudah punya tabungan di situ, ya sudah punya pinjaman di situ, atau mungkin sudah punya keterkaitan atau keterikatan dengan bank itu gitu ya. Jadi maksimum pembiayaan berdasarkan balik lagi ya, collateral coverage maksimum itu berdasarkan SEBI. Makanya kemarin pada saat Provinsi DKI Jakarta mengusulkan bunga 0%, tidak kemudian langsung bisa untuk membiayai dengan bunga 0%, sekalipun kebijakan pemerintah dengan bunga 0% oke, tetapi harus dikonsolidasikan, dikonsultasikan kepada Bank Indonesia selaku pemegang kebijakan yang kaitannya dengan bank dan industri lembaga keuangan. Jadi tidak memutuskan sendiri, tetapi melalui konsolidasi, diskusi dengan pihak Bank Indonesia seperti itu ya. Kemudian yang kelima, condition. Nah, 98, 2008 dan 18 mungkin tidak begitu parah ya. Kita mengalami 98 tuh krisis ekonomi. Nah, historical, bank itu selalu melihat historical ya. Track record. Kalau nasabah itu bisa bertahan di 98, terpaan ekonomi seperti itu, dia bisa bertahan, itu poin plus, itu nilai pertimbangan. Jadi bank menilai ketika nanti ada kondisi 98 berulang kembali ya, nauzubillah min dzalik, semoga tidak. Ketika ada berulang kembali berarti asumsinya dia bisa mengcover untuk tetap membayarkan angsurannya. Termasuk ini kondisi 2020 ketika ada virus COVID-19 ini kan banyak usaha yang terpuruk ya, tapi sejauh mana dia bisa bertahan dan sejauh mana dia bangkit itu adalah pertimbangan khusus oleh bank untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada calon debiturnya ya. Kemudian untuk 7P ya, 7P, personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Saya akan bahas personality itu bicara karakter, tadi sudah saya bahas ya. Kemudian party itu memasukkan debitur dalam kategori yang mana, kaitannya dengan loyalitas. Nah, itu juga karakter lagi bicaranya. Purpose itu kaitannya dengan, nah ini apa tujuan. Makanya kemarin saya bahas di video saya sebelumnya, jangan pernah biayai calon debitur yang tidak butuh ya. Saya kemarin contohkan diri saya sendiri. Ketika saya sudah punya unit mobil, kemudian saya ditawari unit mobil yang lain dengan merek yang mungkin lebih bergengsi, kan otomatis sebenarnya saya tidak butuh mobil yang kesekian kalinya. Nah, ini bahaya. Nah, ini purpose. Jadi kita harus perhatikan baik-baik sejauh mana kebutuhan debitur. Yang tidak butuh jangan dibiayai ya, karena mengerikan sekali. Misalkan nggak butuh nih, mau buat pesta, nah saya mau ulang tahun pernikahan yang ke 10 tahun gitu, sebenarnya kan nggak butuh ya. Kemudian ibu, saya kasih hutang deh 1 miliar untuk merayakan pesta pernikahan 10 tahun. Buat apa ya? Nggak merayakan pesta pun nggak masalah gitu, tapi karena oh iya ya saya dikasih duit, nggak apa-apa deh biar kelihatannya wow bergengsi dan sebagainya. Nah, ketika nanti harus mengembalikan itu tidak ada keterikatan moral ya. Buat apa? Nggak balikin juga nggak apa-apa deh gitu misalkan. Itu purpose. Kemudian prospek. Nah, bagaimana prospek calon usaha debitur yang dijalankan oleh debitur? Selalu bilang historical. Nah, ketika dia bisa mengcover historical ke belakang, maka kita baru bicara future. Kalau Anda baru datang tidak punya historical, kemudian bilang nanti usaha saya akan booming, siapa yang percaya? Tidak ada. Itu prospek. Mesti dilihat bagaimana perkembangan potensi perkembangan calon debitur ya. Makanya kalau di API itu, di bank itu sendiri bicara proyeksi, walaupun Anda tidak diajarkan sampai sejauh proyeksi, tetapi di situ ada proyeksi ya. Di FSA kalau tidak salah Anda sebenarnya belajar mengenai proyeksi 5 tahun ke depan. Bank sudah bisa memproyeksi
bagaimana kondisi keuangan calon debiturnya dalam 5 tahun ke depan. Berdasarkan apa? Berdasarkan historical. Kalau tidak ada historical, gimana mau proyeksi gitu ya? Oke. Kemudian payment. Nah, ini kriteria yang kelima ini adalah mengukur kemampuan. Ini adalah capability tadi. Ini adalah capacity tadi ya. Yang kedua di 5C. Kemudian profitability. Bagaimana kemampuan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi tidak hanya secara payment saja, tapi bagaimana menghasilkan keuntungan di dalam menjalankan usahanya. Ini kaitannya dengan capital tadi. Lihat turnovernya, lihat asetnya, bagaimana aset tersebut bisa menghasilkan laba, seperti itu ya. Oke, kemudian protection. Nah, ini yang mungkin tidak dibahas di 5C. Di 5C kita bicara collateral coverage, tapi di 7P kita bicara yang menjamin aset itu. Misalkan gini, aset yang di dalam 5C dijelaskan kaitannya dengan maksimal agunan. Nah, di sini proteksi ya, selain jaminan, selain collateral coverage itu adalah insurance atau asuransi, di mana calon debitur itu punya resiko. Resiko apa? Misalkan meninggal dunia. Resiko apa? Misalkan kalau dia kredit mobil, mungkin kecelakaan atau mobilnya keberat dan sebagainya. Itu dijelaskan di dalam 7P di poin 7, yaitu protection. Begitu ya. Nanti Ibu lanjut di video berikutnya membahas mengenai lembaga keuangan yang lain. Kalau untuk yang produk bank, untuk lending, aktivitas lending. Kalau funding kan sudah jelas ya, banyak yang sudah jelas. Tapi lending, ini penjelasan Ibu mengenai aktivitas lending. Nanti next di video berikutnya Ibu akan jelaskan aktivitas funding yang kaitannya dengan pasar uang nanti. Kemudian lembaga keuangan lain selain perbankan. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda komen, karena itu adalah nilai partisipasi Anda. Saya tegaskan lagi di video ini, silahkan Anda komen karena itu adalah masuk dalam poin partisipasi Anda ya. Dan perhatikan video-video yang Ibu share ke Anda, karena sebagian dari video-video ini akan keluar di dalam ujian akhir semester Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.